Shalom anak-anakku 9E yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dengan Bu Kris dalam pembelajaran daring minggu kedua pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar untuk bab yang pertama, yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru. Yang terdiri atas gereja bukan gedungnya, kemudian makna gereja, umat Allah yang baru, dan pergumulan gereja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan memuji nama Tuhan dan juga berdoa. Silakan kalian nanti berdoa, dan setelah kita pujikan, hidup ini adalah kesempatan. Setelah kalian punya kesempatan untuk belajarlah yang rajin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, anak-anak, untuk bahan bacaan kita dalam pembahasan materi ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, kemudian 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, dan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Nanti anak-anak baca ya. Ya, kita lihat gambar di media. Ada 3 bangunan yang sering orang mengatakan ini gereja. Manakah yang layak disebut gereja? Nah, yang layak disebut gereja itu adalah gambar yang ketiga. Mengapa? Karena di situ berkumpul orang-orang yang memuji dan memuliakan Allah. Mengapa demikian? Ya, kita akan belajar bersama-sama. Ya, kita belajar gereja bukan gedungnya. Kemudian siapa gereja itu? Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus dan dibaptis. Gereja yang pertama itu terjadi pada peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta ini ada 2 macam. Yaitu yang pertama, pada Perjanjian Lama, Pentakosta adalah perayaan ucap syukur akan hasil panen, di mana pada saat itu bangsa Israel akan mengadakan perayaan di Bait Suci. Mereka dari berbagai suku bangsa datang ke Yerusalem. Yang kedua, pada Perjanjian Baru, Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Roh Kudus ini adalah pengganti Kristus yang dikirim oleh Allah
untuk menolong manusia. Dan ternyata gereja muncul di Yerusalem, di mana saat itu banyak orang berkumpul dan para murid juga demikian. Bahkan para murid ini kemudian mendapatkan curahan Roh Kudus dan mereka bisa berbahasa dari berbagai bahasa di dunia. Kemudian Petrus berkhotbah, setelah berkhotbah dia membaptis 3.000 orang yang sudah percaya pada Kristus. Maka orang-orang percaya dan dibaptis itulah yang disebut gereja perdana atau gereja pertama. Dengan demikian, gereja pertama kali dibentuk bukan gedungnya, tetapi justru orangnya. Gereja ini tanpa orang tidak lagi disebut gereja. Kemudian kita akan masuk pada poin yang kedua, makna gereja. Gereja ini dari bahasa Portugis igreja, atau dari bahasa Spanyol iglesia, dan dari bahasa Yunani eklesia, yang artinya dipanggil keluar, yaitu orang-orang yang percaya pada Kristus dipanggil keluar dari lingkungan sanak saudara, dari keluarga, dari kerabatnya untuk membentuk komunitas baru yang dinamakan gereja. Komunitas baru itu adalah orang-orang yang menjalankan tugas memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu disampaikan dengan perkataan dan perbuatan. Maka setelah berdirilah gereja yang terdiri atas orang-orang yang percaya pada Kristus, maka muncullah umat Allah yang baru. Umat Allah itu dulu yang menjadi pilihan Allah adalah bangsa Israel. Mereka hidup di naungan hukum Taurat. Pada zaman Musa, mereka justru menjadi umat Allah yang tidak setia. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus, setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga, mereka dibaptis dan menjadi umat Allah yang baru. Sehingga mereka ini hidup di bawah naungan hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Mereka ini disebut gereja, yaitu gereja disebut sebagai Israel yang baru. Kemudian apa saja pergumulan gereja? Yang pertama, gereja harus terbuka. Jadi terbuka bagi semua orang, semua bangsa. Baik itu perempuan, orang-orang berkebutuhan khusus dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan ekonomi. Kemudian gereja harus mengajarkan ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh menganggap dirinya paling benar atau paling kaya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, gereja gagal menjadi teladan. Gereja harusnya menjadi teladan atau contoh untuk mengasihi sesama manusia. Tetapi kadang gereja ini gagal justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan itu banyak contoh di sini. Contohnya adalah antara lain Mahatma Gandhi yang kecewa terhadap orang-orang Kristen karena pada saat dia berada di Afrika Selatan, dia ingin pergi ke gereja tetapi ditolak oleh orang kulit putih karena di sana ada politik perbedaan warna kulit. Akhirnya dia mengatakan, aku suka akan Kristusmu, tapi aku tidak suka akan orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. Nah, ini membuat banyak gereja yang gagal. Juga terjadi di Pantai Gading Afrika. Ya. Kemudian yang keempat, gereja harus bisa hidup saling berbagi, saling mengasihi manusia, menolong orang yang berkebutuhan, menolong orang yang menderita, ya. Tidak hanya mementingkan diri sendiri. Dan juga ya, gereja ini harus menjadi contoh untuk hidup sederhana, ya, peduli kepada sesama. Baik anak-anak,
Tuhan sudah mengajarkan agar kita hidup dengan secukupnya, seperti yang dijalani oleh orang-orang Kristen yang perdana tentang cara hidup yang berbagi dengan sesamanya. Pembelajaran ini sudah hampir selesai. Kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari, yaitu tentang gereja bukan gedungnya. Gereja sebagai umat Allah yang terbentuk di Yerusalem pada hari Pentakosta. Kemudian gereja harus terdiri atas beraneka bangsa, bahasa, dan ras. Gereja harus terbuka, dan gereja bukan gedungnya tapi orangnya. Gereja harus bisa berbagi kepada sesama lewat persembahan yang bisa disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Sebelum kita tutup, kita akan latihan soal-soal dulu. Silahkan soalnya ditulis di buku tugas. Untuk menjawabnya kalian baca buku paket dan juga kalian kembali pelajari pembelajaran kita ini lewat e-learning SMP 20. Bisa kalian buka kapan saja. Dan sebelum kita akhiri dan kita berpisah di pertemuan ini, kita berdoa dulu dengan doa Bapa kami. Silakan kalian berdoa doa Bapa kami. Terima kasih anak-anak. Kita bertemu kembali minggu depan. Kita tetap sehat. Jangan lupa tetap berdoa pada Tuhan, minta berkat supaya COVID-19 segera pergi dari Indonesia, kita bisa bertatap muka kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus